Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen akhirnya menjadi Radiant Knight secara resmi, dan membawa lompatan kekuatannya secara kualitatif. Tentu saja, ia juga harus membayar harga yang sangat tinggi untuk ini. Satu set pil penambah spiritual terpadu serta pil lainnya, dan seluruh peralatan Long Hao Shen selain pedang Blue Rain Hibiscus of Light-nya juga harus dipulihkan. Armor suci tier agung dan perisai suci, keduanya rusak parah. Karena keadaan energi spiritual yang terlalu berlebihan dituangkan ke dalamnya, yang Long Hao Shen tidak bisa mengendalikan secara efektif. Pedang Bright Discipline sangat rusak dari serangan terakhir saat melawan iblis bulan dari tingkat ke-8. Secara kebetulan, ketiga potong peralatan tier Glorious itu ditangani, dan dipulihkan oleh kota Southern Mountain. Karena jika tidak, maka Long Hao Shen akan membutuhkan banyak uang. Setelah berkultivasi selama sehari semalam, Long Hao Shen dapat merasakan unsur cahaya mengalir ke dalam dirinya seperti banjir bandang. Senyum lebar segera muncul di wajah Long Hao Shen. Rongga spiritual yang sebenarnya, itu semacam jendela yang menghubungkan elemen cahaya eksternal kepadanya. Energi spiritualnya masih dalam bentuk cair, tetapi setelah mendapatkan rongga spiritual, kecepatan pemulihan energi spiritualnya serta kecepatan kultivasinya, itu meningkat dengan pesat. Dan karena pengaruh rongga spiritual pada energi spiritual cairnya, itu telah menekannya selangkah lebih maju, dan konsumsinya ketika menggunakan berbagai kemampuan juga telah diturunkan. Yang lebih penting lagi, setelah maju ke tingkat ke-6, Long Hao Shen memperoleh kemampuan untuk menyingkat energi spiritualnya, dan memberinya kemungkinan untuk melonjak di langit. Tapi itu bukan hanya dia, seluruh kelas umum ke-21 Demon Hunter Squad juga mendapatkan hadiah besar. Kota Southern Mountain langsung memberikan 50.000 poin kontribusi kepada tim mereka. Meskipun pasukan perburuan iblis lainnya juga benar-benar dihargai, tapi itu jauh lebih sedikit daripada mereka. Meskipun misi perang yang mendesak itu cukup dipaksakan, yang dalam artian bahwa partisipasi bukanlah pilihan. Selama mereka melakukan dengan baik, pasukan pemburu iblis akan dihargai jauh lebih baik daripada untuk misi lainnya. Paling tidak, selama beberapa prajurit yang mengikuti Demon Hunter Squad berhasil kembali hidup-hidup, hadiah itu akan memungkinkan mereka untuk maju tanpa masalah. Rongga spiritual muncul dalam bentuk lubang emas di dalam dada seseorang. Rongga-rongga itu cukup kecil, diameternya tidak lebih dari 1 inci, dan itu akan menyebabkan perubahan pada pergerakan energi spiritual dalam tubuh si pemilik. Pada setiap sirkulasinya, ia akan menyerap sejumlah besar elemen cahaya dari luar. Tentu saja, tungku sein spiritualnya tidak hilang. Sama seperti Light Elemental Fiery Yating, ia tetap berada di dalam apertur ini, dan tampak menyusut untuk menyesuaikan diri. Apa yang menyebabkan Long Hao Shen merasa heran adalah, bahwa rongga spiritual tampaknya terletak tepat di belakang lokasi liontin melodi abadi di dadanya. Sejak rongga spiritual terbentuk, mereka tampaknya telah menjalin hubungan dengan liontin melodi abadi. Jika dia melepas bajunya saat berkultivasi, dia akan memperhatikan, bahwa setiap kali rongga spiritual menyerap esensi cahaya eksternal, liontin eternal melodi akan mengeluarkan pancaran yang samar. Perlahan-lahan ia membuka kedua matanya, ia mengungkapkan ekspresi yang tenang. Meskipun tubuhnya lelah, setelah kembali dari kultivasinya, ia merasakan rasa sakit di seluruh tubuhnya, dan disertai dengan sedikit sakit kepala. Ini bukan sisa dari luka-lukanya, tetapi dampak dari penggunaan kekuatan yang jauh melebihi kemampuan tubuhnya selama pertempuran. Untuk melawan iblis bulan, ia telah mengambil 4 jenis pil yang berbeda, ditambah fusi dengan Hao Yue, dan juga energi spiritual dari rekan-rekannya. Itu membuatnya mencapai kekuatan puncak di tingkat ke-7, dan mencapai ranah energi ultra spiritual tingkat ke-7. Pada saat itu, jumlah total energi spiritualnya mendekati 24.000 unit. Tapi ini bukan beban yang bisa dia tahan dengan mudah. Alasan mengapa dia tidak membiarkan anggota kelas umum Demon Hunter Squad ke-22 untuk mengambil pil penambah spiritual siam adalah, bahwa dia percaya, tidak ada seorang pun di tim mereka yang dapat menanggung tekanan yang mengerikan.
Bagi mereka, membawa energi spiritual dalam jumlah seperti itu, tidak diragukan lagi akan menyebabkan kematian karena kelebihan beban. Setelah mengambil pil penguat spiritual Siam, situasinya benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Lin Xin pada saat itu. Energi spiritual yang telah dikumpulkan, itu tidak mungkin untuk dikendalikan. Jika bukan karena kontrak darah yang menghubungkan dirinya dengan Hao Wei, yang energi spiritual eksternalnya tidak setengah-setengah, baginya, pil energi hebat belaka tidak mungkin cukup untuk menanggung beban dari energi spiritual yang menakutkan ini. Bahkan ketika memikirkan kembali pengalaman ini sekarang, Long Haoshen masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Meskipun demikian, bahkan jika dia harus membuat pilihan ini lagi, dia masih akan memilih hal yang sama, dan tidak gemetar ketakutan. Dia tidak menyesal. Setelah mendapatkan kembali energi spiritualnya, suasana hati Long Haoshen kembali cerah. Tidak peduli apa yang dia katakan, ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Mengalami kekuatan sesungguhnya dari lawan di tingkat ke-8, itu bukanlah sesuatu yang biasanya bisa dilakukan oleh individu terkuat dari peringkat rendah. Ini membuatnya meningkatkan pengetahuannya tentang batasan ini, dan memungkinkannya untuk mengambil jalan yang lebih mudah selama kultivasinya di masa depan. Pada saat yang sama, itu juga memungkinkannya untuk membuat beberapa kemajuan di bidang kemampuan saat menggunakannya. Perasaan saat memiliki tubuhnya yang penuh dengan energi spiritual, itu sangat memuaskan. Terutama kasus selama serangan terakhirnya, Asura Strike, yang bahkan mampu merobek langit dan merobek ruang. Bahkan dengan kekuatannya Yung berada di tingkat ke-8, iblis bulan tidak mampu menahan serangan ini. Itu telah memenuhi Haoshen dengan kepuasan. Aku benar-benar berharap, agar dapat mencapai tingkat ke-7 sedini mungkin. Ayah berkata, bahwa ketika aku mencapai kultivasi di tingkat ke-7, aku akan diizinkan untuk mencari ibu dan dia. Pikir Long Haoshen. Berpikir tentang ini, Long Haoshen merasa bergairah. Sebagai seorang Radiant Knight pada usia 15 tahun, bahkan jika dia bahkan lebih rendah hati lagi, dia tidak mungkin merasa bangga. Ini sudah bukan hanya tentang kekuatan, tetapi berkembang dengan kecepatan seperti itu juga akan membutuhkan kemauan dan keberuntungan. Saat melihat CR yang masih fokus pada kultivasinya, Long Haoshen mulai teringat kenangannya. Selama mereka bepergian bersama, setiap kali mereka tinggal di ruangan yang sama untuk bercocok tanam, mereka berdua akan selalu duduk bersama di tempat tidur. Tapi bagaimana mungkin CR duduk di kursi pada saat seperti itu? Mungkinkah dia merasa tidak nyaman? Pikir Long Haoshen. Ketika Long Haoshen bingung tentang pertanyaan-pertanyaan ini, tubuh CR bergetar sedikit, dan kakinya yang bersilang agak melonggar. Dia mengakhiri kultivasinya, dan tampak merasakan bahwa Long Haoshen sudah bangun. Long Haoshen segera bergegas maju, dan berencana memegang tangan CR untuk bertanya apa yang terjadi setelah dia jatuh pingsan. Tetapi yang mengejutkannya, CR tiba-tiba melepaskan tangannya, dan menolak untuk membiarkannya menulis di tangannya. Apa yang terjadi dengan CR? Pikir Long Haoshen. Long Haoshen terkejut, dan buru-buru berusaha meraih tangannya sekali lagi, meskipun dengan hasil yang sama seperti sebelumnya. CR segera melepaskan tangannya. Kali ini, dia berdiri tanpa konsultasi, lalu berjalan ke sisi ruangan, dan punggungnya membelakangi Long Haoshen. Itu sudah jelas, tubuhnya memancarkan kedinginan. Long Haoshen benar-benar bingung. Apakah CR marah? Ini adalah satu-satunya penjelasan, yang mungkin baginya untuk tidak mau membiarkannya menyentuhnya. Tapi mengapa dia bisa marah? Pikir Long Haoshen. Berpikir cepat tentang apa yang terjadi, Long Haoshen segera memahami alasannya, mengapa CR bisa marah. Seketika, ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia berjalan ke CR sambil tersenyum. CR masih berusaha melarikan diri, tetapi karena kehilangan keempat dari 6 inderanya, dan berada di ruangan yang sempit, pada akhirnya, dia masih dipeluk oleh Long Haoshen dari belakang. Selama masa perjuangan ini, pantat CR akhirnya bergesekan dengan tubuh Long Haoshen. Meskipun ia masih muda, ini sebenarnya membuatnya semakin sehat dan bersemangat. Bahkan jika dia akan menjadi lebih tidak mengerti lagi, tubuhnya masih akan menunjukkan reaksi terhadap sentuhan ini. Tiba-tiba merasakan tubuh Long Haoshen menjadi agak tebal, CR segera berhenti bergerak. Tentu saja, dia merasa sangat berbeda dari Long Haoshen,
percaya bahwa ini adalah luka di tubuhnya yang bersentuhan dengannya. Segera, Long Haoshen memisahkan diri darinya, dan berusaha menghindari yang menyebabkan situasinya menjadi canggung. Lagi pula, Chai masih lebih muda darinya, dan cukup jauh untuk mencapai usia 15 tahun. Meskipun Long Haoshen mulai memahami sedikit demi sedikit masalah antara anak laki-laki dan perempuan, dengan usia mereka berdua yang masih sangat muda, mereka tidak akan memiliki semacam perasaan aneh pada saat seperti itu. Mengulurkan tangannya perlahan ke punggungnya, dia mulai menulis beberapa kata. Tulisannya tampak canggung, dan dua kata yang ditulis adalah, "Aku salah," kata Long Haoshen. Tubuh Chai bergetar tiba-tiba. Dia berbalik dan meninju bahu Long Haoshen. Meskipun dia buta, bisu dan tuli, air matanya masih mengalir, dan berbicara tentang kemarahannya. Long Haoshen merasa seolah-olah hatinya diraih oleh musuh, dan merasakan sakit yang tak tertahankan. Melihat air mata menetes dari Chai yang sudah kehilangan 4 indranya, itu terasa lebih menyakitkan daripada serangan iblis bulan. Dengan erat memeluknya, Long Haoshen sudah bingung tentang apa yang harus dia katakan padanya. Saat ini, hatinya hanya dipenuhi dengan rasa sakit. Dia bisa mengakui kesalahannya sendiri, tetapi dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan bertindak lebih baik di waktu berikutnya. Kenyataannya, dia tidak bisa membuat janji ini kepada Chai. Ini karena, pasti dia akan membuat pilihan yang sama lagi tanpa ragu-ragu. Tetapi bagaimana mungkin, dia bisa membiarkan Chai menemaninya menuju dalam kematian. Pada saat itu, ketika dia tidak bisa mengalahkan iblis bulan dalam satu serangan, Long Haoshen merasakan bahwa semuanya sudah berakhir baginya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan energi spiritual yang besar, yang dibawa kepadanya oleh pil penguat spiritual Siam sudah hampir habis. Memangnya apa yang bisa dia lakukan dalam situasi seperti itu? Dia hanya bisa menunda waktu, hanya untuk mencoba memperpanjang hidupnya sedikit lebih lama. Ini adalah alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk memutuskan koneksi Soul Linking Chains, dan percaya, bahwa kelas umum Demon Hunter Squad kelas 22 Luxi akan melindungi rekan-rekannya. Dia juga yakin, bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi, karena iblis bulan yang murka telah sepenuhnya terfokus padanya. Hanya dengan kematiannya, dia bisa melindungi rekan-rekannya. Iblis bulan ini juga terluka parah, dan tidak mungkin tinggal lebih lama lagi. Perjuangan Chai berangsur-angsur berubah menjadi isak tangis yang terseduh-seduh, lengannya melingkari pinggang Long Haoshen, dan dengan erat memegang punggungnya yang semakin matang, yang menjadi semakin lebar seiring berjalannya waktu. Dan pelukannya sangat ketat. Hari itu, ketika Long Haoshen melemparkannya ke Wang Yuan, itu telah menyebabkan rasa takut yang dia alami ketika dia berusia 3 tahun, itu muncul sekali lagi. Pada saat itu, dia merasakan jantungnya membeku. Ini sudah berakhir. Si idiot ini, dia akan mati. Ini adalah satu-satunya pikiran yang memenuhi pikirannya. Perasaan ini benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Chai hanya merasa, bahwa hatinya sendiri akan mengikuti Long Haoshen kapan saja. Bahkan ketika dia mengetahui, bahwa Long Haoshen selamat, rasa sakit ini masih tetap ada di hatinya. Dia benar-benar takut melihat situasi yang sama akan muncul lagi di masa depan, dan dia pasti akan melemparnya pergi seperti itu lagi, dan akhirnya mati seorang diri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.